kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, teman-teman juga mampu menyebutkan beberapa hak dan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan masalah agama. Yang ketiga, teman-teman mampu menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan jalan umum. Dan yang keempat, teman-teman mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan keberagaman suku bangsa. Oke teman-teman, Miss Imas bantu ingatkan kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak, patut, dan pantas dimiliki atau diterima. Jadi hak warga negara adalah segala sesuatu yang layak atau pantas dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya? Warga negara itu siapa ya? Oke, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara. Nah, hak warga negara Indonesia itu dipengaruhi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Nah, berikut Miss Ima sampaikan hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kita juga berhak memilih, berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, berhak membela negara. Yang kelima, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang keenam, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan nasional. Yang kedelapan, berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, kita juga berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan yang ke-10, kita juga berhak mendapatkan keadilan. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara. Nah teman-teman, selain hak, ada beberapa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, kita wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib mematuhi hukum. Yang keempat, wajib menghormati hak orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa. Yang keenam, kita wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketujuh, kita juga wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedelapan, kita wajib saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum. Di antara fasilitas umum adalah jalan raya atau jalan umum ya teman-teman. Jalan umum itu dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna yang melintas jalan umum biasanya adalah pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan.
Nah, para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa hak warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, warga negara berhak mendapatkan jalan yang bersih. Yang kedua, berhak mendapatkan jalan yang tidak macet. Yang ketiga, berhak menggunakan jalan umum dengan aman. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas khusus pejalan kaki atau trotoar. Yang kelima, berhak mendapatkan fasilitas tempat penyeberangan atau zebra cross. Yang keenam, berhak dihormati oleh pengguna jalan yang lain. Yang ketujuh, berhak berjalan di jalur khusus untuk pengguna jalan yang berkebutuhan khusus. Dan yang kedelapan, untuk kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Yang kesembilan, warga negara juga berhak mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Nah, selain hak, ada juga beberapa kewajiban-kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, warga negara wajib menjaga kebersihan jalan umum. Yang kedua, wajib mentaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, wajib menghormati pengguna jalan yang lain. Yang keempat, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Yang kelima, pengendara wajib memiliki surat-surat lengkap saat berkendara. Yang keenam, wajib memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketujuh, berkendara dengan kecepatan normal, tidak ugal-ugalan ya teman-teman. Yang kedelapan, berkendara pada jalur yang telah ditentukan dan tidak melawan arah. Yang kesembilan, menjaga fasilitas jalan umum seperti trotoar dan zebra cross. Yang kesepuluh, kita wajib menghormati polisi lalu lintas. Yang ke-11, kita juga wajib membantu orang lain yang kesulitan saat menyeberang. Yang ke-12, memberi jalan untuk ambulan dan pemadam kebakaran. Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam Konghucu. Nah, berikut adalah tempat ibadah untuk agama Islam: masjid, lalu Kristen dan Katolik gereja, lalu Buddha ada wihara, Hindu pura, dan Konghucu kelenteng. Nah, ini adalah salah satu hari raya atau hari besar dari umat Islam, yaitu Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha. Untuk Kristen dan Protestan, hari rayanya Natal. Untuk Buddha, hari rayanya Waisak. Hindu, adanya Nyepi, dan Konghucu, Imlek. Nah, keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Berikut adalah beberapa hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama, berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, warga negara berhak mendirikan tempat ibadah. Yang kelima, berhak menggunakan tempat ibadah dengan aman. Yang keenam, berhak merayakan hari raya sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketujuh, warga negara juga berhak mendapatkan pertolongan dari pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Dan yang kedelapan, berhak mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Nah, selain hak, ada juga beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama, kita wajib melaksanakan agama yang dianut dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, kita wajib saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Yang keempat, kita wajib berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Yang kelima, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Dan yang keenam, kita wajib menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang ketujuh, kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedelapan, wajib menjaga ketenangan tempat ibadah. Dan yang kesembilan, menolong pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan.
Nah, teman-teman, selain keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku harus dimaknai sebagai kekayaan budaya yang harus kita jaga dan kita rawat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, berikut Miss Iman sampaikan beberapa hak setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama yaitu setiap suku berhak dihargai oleh suku yang lainnya. Yang kedua, setiap suku juga berhak mendapatkan pertolongan dari suku lain jika terjadi kesulitan. Yang ketiga, setiap suku berhak mendapatkan keadilan. Dan yang keempat, setiap suku berhak tidak dibedakan dengan suku yang lainnya. Nah, selain hak, ada juga kewajiban-kewajiban setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Kewajiban yang pertama yaitu tidak boleh mementingkan suku, ras, atau golongan sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh merendahkan suku yang lain. Yang ketiga, harus berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Yang keempat, wajib menghormati dan menghargai ketika adanya perbedaan. Yang kelima, tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan orang lain dengan suku tertentu. Yang keenam, saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan suku lainnya. Dan yang ketujuh, kita harus menjaga kerukunan dengan suku lain. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Namun semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sikap menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan antar warga negara. Nah, berikut adalah contoh sikap saling menghargai agar kita selalu hidup rukun. Yang pertama, kita harus saling berbagi. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ketiga, saling menolong jika terjadi kesulitan. Yang keempat, kita harus menghargai pendapat teman. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban serta sikap toleransi untuk menjaga kerukunan dan persatuan seluruh warga negara. Oke teman-teman Miss Imas, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Imas kali ini. Semoga apa yang Miss Imas sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.